Leute, wie geht's? Di video kali ini, aku akan bahas tentang frase-frase yang super basic yang bisa digunakan terutama untuk pemula. Tapi tentunya buat yang udah intermediate, tapi lupa-lupa ingat dan pengen tahu lebih detail lagi gimana sebenarnya penggunaan frase-frase basic ini, video ini pas buat kamu. Also dann, los geht's! Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, aku akan bahas tentang frase-frase yang bisa kalian pakai buat sehari-hari dan ini super basic. Cuman sayangnya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman suka ketukar-tukar penggunaannya atau bahkan mungkin baru dengar. Aku akan mulai dari sapaan dulu aja kali ya. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, sapaan itu ada yang menyesuaikan dengan hari. Sama kayak di kita, ada selamat pagi, siang, malam, dan selamat tidur. Nah, biasanya untuk yang pagi, siang, sore itu udah pada tahu ya. Tapi untuk yang selamat malam dan selamat tidur, ini bagi yang ketukar nih. Tapi kita mulai dulu aja dari yang selamat pagi ya. Selamat pagi adalah Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen ini bisa kalian ucapkan mulai dari bangun tidur sampai ya sekitar pukul 11. Terus sekitar jam 12-an kalian bisa pakai Guten Tag. Guten Tag ini bisa kalian pakai sampai sekitar mungkin jam 3 atau 4 sore. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan Guten Abend. Guten Abend. Ini adalah selamat sore, tapi juga bisa selamat malam. Jadi kan di Jerman itu abendnya bisa sampai jam 10 itu masih terang ya, kalau lagi musim Sommer atau musim panas. Nah, jadi untuk jamnya ini tergantung dari musim. Nggak kayak di kita yang pasti kalau misalnya jam 6 itu udah petang, kalau di sana kan bisa jadi jam 10 malam itu masih terang benderang. Makanya untuk ini patokannya nggak jam, tapi memang lebih ke sebelum kalian tidur, tapi udah agak malam dan petang, itu kalian bisa menggunakan Guten Abend. Sebenarnya cara bacanya itu boleh Abend, udah Abend. Cuman kalau misalnya udah fortgeschrittener, teman-teman udah pengen lebih advance, bisa pakai Abend. Jadi END-nya tuh kayak hilang, tapi lebih langsung ke D-nya gitu. Abend. Nah, terus ini nih yang paling banyak ketukar adalah Gute Nacht. Ini tuh sebetulnya cara bacanya harus dipisah. Jadi Gute Nacht, bukan Guten Nacht, tapi Gute Nacht. Jadi ada spasi antara Gute dan Nacht. Dan bukan Guten, tapi Gute. Ini juga harus kalian tahu bahwa Gute Nacht artinya selamat tidur, bukan selamat malam. Nah, ini suka banyak yang ketukar dan dikira kalau Gute Nacht itu adalah selamat malam. Tapi nyatanya ini adalah selamat tidur. Oke, masih tentang sapaan. Biasanya kan kalau misalnya kita ketemu sama orang baru atau teman, kerabat yang baru kita temuin lagi, kita kan biasa bilang, apa kabar? Nah, kita bisa bilangnya wie geht's. Ini adalah versi simpelnya. Sebetulnya ini tuh bisa wie geht es dir oder wie geht es Ihnen. Tergantung kamu ngomongnya sama siapa. Kalau misalnya sama temen yang emang udah deket, temen santai kalian lah, kalian bisa wie geht's aja juga cukup. Tapi kalau misalnya dia adalah orang baru atau misalnya mungkin tetangga yang udah lebih sepuh, kalian bisa tanyanya wie geht es Ihnen. Jadi harus bedain antara Ihnen dan dia. Tentunya kalau ada sapa menyapa, ada jawabannya juga dong. Nah, gimana nih kalau misalnya kita yang ditanya wie geht's? Jawabannya ada macam-macam, bervariasi. Tapi kalian bisa pakai misalnya es geht. Udah, kalian juga bisa bilang danke, gut. Ini juga sama aja kayak ya aku baik-baik aja. Kalau misalnya nggak tahu ya kalian dengan kehidupan tuh gimana sih? Nah ya, itu juga cukup bisa. Nah, masih soal sapaan. Kalau misalnya tadi kita udah ketemuan, sapa-sapaan, nanya kabar, terus kita mau say goodbye. Nah, di sini ada juga beberapa kata yang bisa kalian pakai selain auf Wiedersehen. Ini tentunya bisa kalian pakai, tapi kayak terlalu formal. Auf Wiedersehen itu terlalu formal. Kalian bisa bilang ya tschüss atau ciao atau mach's gut, atau bisa juga bilang bis bald, bis morgen,
bis übermorgen, tergantung konteksnya. Kalau misalnya tadi bis bald itu artinya kayak sampai segera. Jadi kalian kayak udah ada termin atau janji untuk akan ketemu lagi, dan kalian bisa bilangnya bis bald. Oder bis gleich, itu lebih jangka waktu yang lebih singkat lagi. Kayak misalnya aku izin ke bos aku untuk ke dokter dulu, aku bisa bilang bis gleich. Jadi emang aku tuh udah menandakan bahwa aku nggak akan pergi lama-lama gitu. Jadi ini juga bisa sebagai kode kalian ke orang yang bersangkutan, kalau misalnya kalian tuh nggak akan lama untuk ninggalin, atau kalian tuh akan segera ketemu lagi. Bis morgen, ini kalau misalnya kalian mau pulang kerja atau pulang sekolah dan besok akan ketemu lagi, kalian bisa bilang ya bis morgen. Kenapa cara baca morgen-nya ini R-nya kayak A? Karena sebelum huruf R ini ada vokal, dimana cara baca R-nya jadi kayak huruf A. Morgen, bis morgen itu nggak ada. Walaupun memang huruf R bahasa Jerman itu di tenggorokan, tapi untuk case yang kayak gini tuh bukan morgen karena nggak ada, tapi kita harus bacanya morgen. Oke? Selebihnya detailnya aku udah bikin juga di modul lancarjerman.com aku. Kalian bisa cek, aku udah banyak banget bikin modul di situ, dari mulai basic-basic kata dalam bahasa Jerman, kayak kata benda, kata sifat, nomen itu gimana aja sih penggunaannya, karakteristik mereka tuh gimana, supaya kita saat menulis, misalnya lagi ujian nanti, itu nggak salah. Jadi kayak kita udah tahu, oh penulisan untuk adjektif tuh kayak gini, kalau nomen kayak gini gitu. Dan juga ada beberapa aturan-aturan cara baca. Kalau misalnya kalian ketemu diftong itu gimana, terus alfabet-alfabet yang walaupun sama kayak di kita, tapi cara bacanya beda banget sama bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, ada satu lagi nih, kalau misalnya kalian mau say goodbye tapi masih pagi menuju siang. Kayak misalnya mungkin kalian telepon, kalian mau say goodbye-nya bisa bilang schönen Tag noch. Ini bisa secara offline ketemu langsung, atau online, atau by phone. Nah, biasanya kan kalau by phone kita say goodbye itu bisa bilangnya auf Wiederhören. Sedangkan kalau misalnya offline tadi, kalau misalnya yang versi panjangnya auf Wiedersehen. Karena ini berkaitan dengan sampai bertemu atau melihat kembali dan sampai mendengar kembali, auf Wiederhören. Tapi untuk konteks sehari-hari bisa langsung aja ciao gitu. Kalau misalnya memang kalian nggak perlu untuk follow up dari orang yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa frase untuk mengungkapkan permintaan maaf. Nah, sebenarnya yang satu panjang utama itu adalah Entschuldigung. Entschuldigung. Tapi kata ini sebenarnya bisa kalian persingkat jadi Entschuldigung. Entschuldigung. Gimana kalau misalnya kita mau bilang gak apa-apa, misalnya kita yang ucapin sorry, gimana sih cara kita nanggepinnya? Kalau misalnya mau bilang gak apa-apa, itu ada beberapa versi juga. Ada keine Ursache oder mach nichts. Mach nichts. Ini yang paling umum sih. Tapi jangan sampai lupa huruf S di belakangnya ya. Jadi bukan mach nicht, tapi mach nichts. Nah, kalau misalnya mau mengucapkan makasih juga ada beberapa. Banyak juga nih yang tanya, Kak, bedanya vielen Dank, danke dia apa? Sebenarnya ini semua sama aja. Itu tuh semuanya mengungkapkan thank you. Yang pertama, yang paling umum banget ya, danke. Ini memang paling simple dan ya udah gampang banget aja. Terus ada juga vielen Dank. Ini adalah kayak thank you so much. Terus ada juga danke dia. Ini bisa D-nya itu huruf besar atau huruf kecil. Nah, bedanya apa nih? Jadi, kalau dalam bahasa Jerman itu, seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, ada istilah duzen sama sitzen. Duzen ini adalah kayak kita tuh memanggil seseorang dengan sebutan kamu, dimana semua untuk panggilannya dia, dich, kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita tuh nggak mau terlalu formal nih sama orang itu, cuman kita juga nggak kenal-kenal amat. Nah, kita tuh bisa pakai huruf D untuk du atau dia, udah dich itu dengan huruf D yang besar. Ini tuh memposisikan diri bahwa kita juga tetap santai komunikasinya gitu loh. Tapi
tetap sopan. Nah, yang terakhir untuk frase untuk menjawab terima kasih tadi, itu juga ada beberapa. Yang paling simpelnya kayak tadi danke, jawabannya adalah bitte. Jadi kalau misalnya danke, bitte. Tapi kita juga bisa bilang selain bitte, aku juga pernah share ini di Reels. Selain bitte adalah danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Ini tuh sama dengan kayak, oh makasih sama-sama juga. Jadi kayak kita tuh sama-sama merasa terbantu. Gerne. Itu juga artinya kayak, iya aku senang membantu kamu gitu. Gerne, udah gern gemacht, udah gern geschehen. Itu juga bisa. Gimana nih dari sekian frase basic bahasa Jerman? Apa yang menurut kalian paling baru? Tulis di kolom komentar yuk. Dan kalau misalnya teman-teman punya basic frase lainnya, kalian ada momen tertentu yang terngiang-ngiang, momen yang apa ya, memorable, kalian juga boleh share di kolom komentar kenapa hal itu terjadi ke kalian. Itu dia frase basic bahasa Jerman kali ini. Dan kalau kalian mau nonton video aku lainnya tentang gimana sih cara ngebedain kata schon, schön, schon itu ada banyak banget ternyata penggunaannya. Nah, minggu depan aku akan bahas itu. Jadi, pastikan kalian udah subscribe channel aku dan jangan lupa juga follow sosial media aku lainnya untuk video-video singkat lainnya di Instagram ataupun TikTok. Oke dan danke Leute fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.